Sesuai dengan bocoran yang diberikan, pada Senin 14 Februari ini, Marvel Studios merilis trailer dari proyek terbarunya yang akan tayang pada tahun 2022. Bertepatan dengan acara pertandingan Super Bowl, trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness dirilis dan sekarang saatnya bagi kami untuk memberikan penjelasan kepada kalian agar yang belum paham bisa semakin paham dan yang sudah paham bisa menambahkan informasi di kolom komentar. Jadikan kolom komentar sebagai tempat diskusi, tentu setelah menyaksikan video ini sampai selesai, agar tidak ada hal yang kalian lewatkan. Seperti biasa, silakan klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang baru bergabung bersama channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali kami memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Trailer dari Doctor Strange in the Multiverse of Madness menampilkan adegan memukau penuh aksi dan penuh misteri. Muncul juga beberapa karakter baru yang siap meramaikan film ini. Dan tanpa berlama-lama lagi, berikut adalah detail dari trailer pertama Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang mungkin kalian lewatkan. Trailer ini dibuka dengan Doctor Strange yang mendapatkan mimpi buruk setiap kali dia tertidur. Dalam mimpi tersebut, terlihat Sanctum Sanctorum yang hancur secara perlahan dan jika kalian fokus ke area bawah, ada banyak kerangka manusia yang menghiasi tanah. Adegan seperti ini bisa dibilang langka karena Marvel Studios belum pernah merilis film dengan genre horor, sementara Doctor Strange in the Multiverse of Madness ini menjadi film pertama yang mengangkat genre tersebut. Dengan Sam Raimi, sutradara dari trilogi Spider-Man versi Tobey Maguire yang memang terkenal sering mengarahkan film horor, maka dirinya sangat cocok untuk mengerjakan film sequel ini. Hasilnya bisa kita saksikan seperti pada cuplikan singkat dari scene mimpi buruk yang dialami Doctor Strange. Dalam trailer ini, terucap perkataan dari Wong yang menyinggung peristiwa No Way Home yang berimbas pada permasalahan di film ini. Dalam adegan yang dimaksud, Doctor Strange mengatakan bahwa dia harus melakukan satu hal yang memang wajib untuk dilakukan. I did what I had to do. Dengan tujuan untuk melindungi dunia. To protect our world. Wong kemudian menjawab dengan mengatakan, "Kau tidak bisa mengendalikan segalanya, Strange. You cannot control everything, Strange. Kau sudah membuka pintu antar alam semesta, You opened the doorway between universes. dan kita tidak tahu apa atau siapa yang akan memasukinya." And we don't know who or what will walk through it. Dari sini kemudian jelas bahwa cuplikan ini mereferensikan kejadian dari Spider-Man No Way Home, di mana Doctor Strange bertanggung jawab atas terbukanya celah multi semesta yang membawa masuk Spider-Man dan supervillain dari alam semesta yang lain. Dan jika kita sadar, Wong berbicara dengan wajah yang penuh luka. Ini mengindikasikan bahwa sesuatu sudah terjadi, mungkin saja setelah dia berhasil selamat dari kamar Taj yang sedang diserang. Dan perkataan dari Wong ini bertujuan untuk menunjukkan betapa bahayanya jika kita bermain-main dengan multiverse. Celakanya, perkataan Wong terbukti benar dengan scene yang memperlihatkan kota New York hancur secara perlahan. Ini adalah mimpi buruk yang dialami Doctor Strange yang akhirnya kejadian juga. Sebelumnya, Wong sudah memperingatkan agar Doctor Strange tidak melakukan mantra tersebut. Namun tetap saja, dia melakukannya dan imbasnya bisa kita saksikan di film sequel ini. Kemungkinan setelah Green Goblin menghancurkan kotak magis bernama Machina Dicadavus milik Doctor Strange, sesuatu yang buruk terjadi dan merusak multiverse. Perlu diketahui juga, Doctor Strange in the Multiverse of Madness adalah film puncak dari permultiversan yang sudah dimulai dari WandaVision, Loki, What If, dan juga No Way Home. Jadi sangat seru untuk menyaksikan bagaimana penyihir andalan kita menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian, adegan berlanjut dengan memperlihatkan kamar Taj, tempat para penyihir biasa berlatih yang diserang oleh sesuatu yang misterius. Spekulasi yang kami temukan, lokasi ini diserang oleh kekuatan gelap yang mengambil bentuk awan gelap sebagai manifestasinya.
Atau ternyata semua ini adalah ulah dari Mordo? Karena jika kita ingat pada adegan after credit di film Doctor Strange pertama, karakter ini sempat mengatakan sudah terlalu banyak penyihir di dunia ini. Because I see at long last what's wrong with the world. Too many sorcerers. Maka dia mulai menyerang penyihir untuk mengeliminasi jumlah mereka. Walaupun sosok penyerangnya masih misterius, namun dari adegan yang ditampilkan, terlihat para penyihir Kamar Taj yang sangat tersudut dan kemungkinan besar mereka kalah pada pertempuran ini. Dan jangan lupa, dalam adegan ini diperlihatkan sosok Rintrah yang turut serta membela penyihir di Kamar Taj. Rintrah pada dasarnya adalah makhluk menyerupai Minotaur yang merupakan murid Doctor Strange jika di komik. Sama seperti dengan America Chavez, Rintrah berasal dari alam semesta lain atau universe yang berbeda. Masih belum diketahui bagaimana dia muncul dan tinggal di Kamar Taj. Namun jika kita ingat, para Master of the Mystic Art mendapatkan kekuatan mereka dari realita alternatif, maka tidak mengherankan jika salah satu anggota mereka berasal dari alam semesta yang berbeda, bahkan sebelum Doctor Strange melepaskan multiverse. Dalam sebuah adegan di trailer, kita diperlihatkan dengan penampakan yang lebih jelas dari sosok America Chavez. Dia adalah karakter baru di semesta MCU yang ikut meramaikan film ini. Terlihat juga dia melawan sosok makhluk misterius yang bukan berasal dari dunia ini. Menariknya, America Chavez bertemu dengan Defender Strange dan dengan kekuatan yang dimiliki, dia mencoba menyelamatkan penyihir itu dengan membuka portal khusus berbentuk bintang yang menyedot Defender Strange menuju ke alam semesta yang lain. Dengan judul Multiverse of Madness dalam film ini, memasukkan karakter America Chavez sangatlah masuk akal, mengingat kekuatan utamanya yang mampu membuka gerbang antar dimensi, sehingga bisa membawa para penonton untuk menjelajahi dunia lain dari Marvel Cinematic Universe yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Kemudian detail berikutnya, Christine Palmer menikah dengan seseorang. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Christine Palmer? Karakter satu ini adalah rekan setia dari Doctor Strange, bahkan semenjak penyihir itu masih menjadi dokter bedah syaraf, sampai akhirnya dia menjadi Sorcerer Supreme, Christine Palmer selalu setia menemaninya. Christine bahkan menjadi sosok yang dicintai oleh Stephen Strange, bahkan di serial What If, Doctor Strange rela mengorbankan apapun demi menghidupkan kembali kekasihnya itu. Namun, ada kisah berbeda yang diperlihatkan di trailer kali ini, di mana Christine Palmer bersiap menikah dan menjadi mempelai wanita, namun dengan pria yang lain sebagai calon suaminya. Terlihat Doctor Strange yang turut hadir dalam acara ini sebagai tamu undangan. Kemungkinan Christine Palmer masih selamat ketika Doctor Strange terkena efek snap yang dilakukan oleh Thanos. Merasa Doctor Strange sudah meninggal, maka Christine move on dan menemukan kekasih yang lain. Oleh karena itu, dia menikah dengan pasangannya yang baru, dan Doctor Strange yang sudah kembali hanya bisa pasrah terhadap keputusan ini. Selain itu, kemungkinan adegan ini terjadi di awal film sebelum dunia kacau karena multiverse dan entitas jahat menyerang Stephen Strange. Kemudian, ada adegan yang memperlihatkan Doctor Strange ditangkap dan diamankan atas apa yang dilakukannya dalam Spider-Man No Way Home. Terlihat dia diamankan oleh beberapa pasukan robot yang berjalan beriringan dengannya. Tangannya dikunci dengan alat berteknologi khusus agar mencegahnya melakukan gerakan-gerakan sihir. Dan kemungkinan dengan terpasangnya alat ini, kemampuan sihir Doctor Strange menjadi tidak berguna. Setelah menyaksikan adegan ini, saya yakin pasti memicu banyak pertanyaan di benak kalian. Dimulai dengan pertanyaan tentang robot yang berhasil menangkap Doctor Strange. Besar kemungkinan mereka adalah Iron Legion, pasukan robot dari Tony Stark yang pernah kita lihat dalam film Age of Ultron. Namun, berbeda dengan kisah di alam semesta yang selama ini kita kenal, rencana Tony Stark untuk menciptakan pasukan robot ini ternyata sukses dan bisa kita lihat hasilnya dalam cuplikan trailer ini. Dengan tema multiverse yang begitu kental, sangat mungkin Tony Stark kembali muncul, namun bukan versi RDJ, melainkan sosok varian yang kabarnya diperankan oleh Tom Cruise sebagai superior Iron Man. Kemudian, dalam adegan penangkapan ini, terdengar juga suara Mordo yang mengatakan bahwa dengan menodai realita, maka Doctor Strange tidak bisa lepas dari hukuman. Your desecration of reality will not go unpunished. Ini menandakan bahwa Mordo adalah bagian dari instansi yang menangkap Doctor Strange dan ingin mengadilinya.
Hal ini diperkuat dengan Mordo yang menyerang Dr. Strange saat tangannya masih diborgol, menandakan pertarungan ini terjadi di tempat yang sama saat Strange diamankan. Pada adegan berikutnya, terlihat Dr. Strange yang dibawa ke hadapan beberapa orang yang sayangnya masih disembunyikan oleh Marvel Studios, sehingga kita belum mengetahui siapa mereka. Hanya satu sosok yang diketahui, dan dia adalah Profesor Charles Xavier yang terkenal sebagai perannya dalam film X-Men buatan Fox. We should tell him the truth. Dari sini sangat mungkin instansi yang menangkap Dr. Strange adalah para Illuminati, kelompok berisikan karakter super kuat dari Marvel yang bertugas melindungi alam semesta secara diam-diam. Namun tampaknya Illuminati versi MCU akan sedikit berbeda dengan versi komiknya, karena kelompok ini akan melindungi seluruh multiverse dari ancaman yang terjadi akibat ulah Dr. Strange. Selain tujuannya yang berbeda, anggota Illuminati di sini juga berbeda dan berikut adalah daftar anggotanya. Pertama, ada Profesor Charles Xavier yang masih diperankan oleh Patrick Stewart. Namun di sini dia adalah varian dari Profesor Charles dari alam semesta X-Men buatan Fox, sehingga karakter ini sangat jauh berbeda dengan yang pernah kita saksikan sebelumnya. Kemudian ada Mordo yang mana juga varian dan tidak sama dengan Mordo yang selama ini kita kenal di semesta MCU. Kemudian ada Superior Iron Man, varian dari Tony Stark yang sukses menciptakan Iron Legion. Berikutnya ada Captain Carter, varian dari Captain America yang dikisahkan memakai serum Super Soldier menggantikan Steve Rogers. Kemudian ada varian Captain Marvel, di mana di alam semesta lain, Maria Rambeau, dialah yang menyerap eksperimen energi buatan Marvel. Pada tahun 90-an, bukannya Carol Danvers. Dan terakhir, ada sosok Butler the Brave yang merupakan saudara dari Thor namun berbeda ibu. Kemudian, selain dari daftar di atas, kemungkinan akan ada karakter lain seperti Reed Richards yang sangat mungkin untuk dimunculkan. Nah, bukti dari keikutsertaan Captain Carter, Maria Rambeau, dan Butler the Brave bisa dibuktikan pada penemuan berikut. Pertama, pada poster terbaru dari Dr. Strange, kalian yang memiliki mata Sharingan akan melihat perisai dari Captain Carter yang ikut meramaikan poster itu. Tentu perisai ini bukan semata-mata untuk penghias saja, melainkan menandakan kemunculan Captain Carter di film ini. Untuk Maria Rambeau, varian dari Captain Marvel dari alam semesta lain, dibuktikan dengan penampakan sosok yang bertarung dengan Wanda dengan ciri khas gerakan Captain Marvel, namun mengenakan kostum yang sedikit berbeda. Nah, menurut kalian sendiri, siapa sosok yang terbang dan menyerang Wanda? Silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Dan terakhir, untuk Balder the Brave, penampakannya diperlihatkan sebagai sosok yang membawa pedang dan berjalan di hadapan Dr. Strange. Adegan singkat ini semakin membuat kita tidak sabar melihat seperti apa peran para Illuminati yang akhirnya diperkenalkan di film sequel ini. Berikutnya, ada hal menarik di mana Dr. Strange dan America Chavez terlihat melintasi lokasi misterius di mana terdapat dinosaurus di sana. Tenang, ini masih trailer Dr. Strange, bukan Jurassic World yang juga viral akhir-akhir ini. Kemungkinan besar, adegan ini memperlihatkan Stephen Strange dan America Chavez yang berpindah melalui waktu dan multiverse. Lokasi ini mengingatkan pada sebuah tempat yang bernama Savage Land yang merupakan lokasi tersembunyi yang sempat dikunjungi para X-Men. Mungkin Savage Land di MCU sedikit berbeda, di mana bukan tersembunyi di suatu belahan bumi tertentu, melainkan berada di dimensi yang berbeda. Selain melintasi lokasi unik tersebut, keduanya juga mengalami momen menyakitkan dengan tubuhnya terbelah berbentuk kubus. Ini mengingatkan kita pada film Doctor Strange pertama, di mana Stephen yang tidak percaya sihir dibawa berkeliling multiverse dan jarinya berubah memiliki tangan. Scene ini sepertinya tidak jauh berbeda dengan penggambaran di film sebelumnya. Kemudian, ada momen mengejutkan di mana Dr. Strange menemui Wanda untuk meminta bantuan perihal multiverse. Banyak bocoran beredar di internet dan mereka menyebutkan bahwa scene yang terlihat damai dan tenang ini sejatinya hanya tipuan dan ilusi yang diciptakan oleh Wanda. Kondisi yang sebenarnya sangat menyeramkan seperti yang ditampilkan pada adegan berikut. Bersamaan dengan ini, Wanda sempat protes kepada Dr. Strange bahwa semua yang dilakukannya membuatnya dipandang menjadi penjahat. Sementara Dr. Strange yang juga melanggar aturan bukan dicap sebagai penjahat, melainkan sebagai pahlawan. Jika kita telaah perkataan Wanda,
Dia dianggap sebagai penjahat setelah mengendalikan penduduk Westview dan menciptakan kehidupan bersama keluarga kecilnya di sana. Sementara Dr. Strange malah dianggap sebagai pahlawan setelah apa yang dilakukannya di No Way Home dan memicu permasalahan multiverse. Dari sini kemudian kita sadar bahwa sangat mungkin posisi Wanda di film ini tidak akan sepenuhnya menjadi rekan Dr. Strange, melainkan dia bisa menjadi karakter antagonis di film ini. Terakhir, ada penampakan aneh di akhir durasi trailernya. Dr. Strange terlihat menyatu dengan makhluk hitam dari alam semesta lain dan merubahnya menjadi sosok zombie. Cuplikan singkat dari Super Bowl semakin memperlihatkan wujud zombie Dr. Strange yang terlihat menyeramkan. Masih belum jelas apakah Dr. Strange ini adalah varian atau Dr. Strange yang sudah kita kenal sebelumnya. Namun melihat adegan ini, besar kemungkinan sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi. Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dijadwalkan tayang pada 6 Mei nanti, dan kita akan melihat betapa kacaunya multiverse di film ini. Dan itulah detail dari trailer Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang mungkin tidak kalian ketahui sebelumnya. Dari daftar di atas, mana poin yang paling menarik menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian video kita kali ini, silahkan like jika menurut kalian videonya menghibur dan informatif. Subscribe juga bagi yang belum, dan Marvel Indo out, sampai jumpa di video lainnya.